Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandini Putri dengan NIM 40121111031. Halo, perkenalkan aku Miss Dianti dengan NIM 4012111033. Siapa yang berwenang atau peran dari mana yang berwenang untuk menjaga kelautan Indonesia? Yaitu yang pertama, Indonesia memiliki wilayah laut termasuk ZII-nya, termasuk ZII yang sangat luas, di mana luasnya itu sekitar 5,8 juta kilometer kubik yang merupakan 3/4 dari total wilayah Indonesia, yang di dalamnya itu terdiri dari 17.504 pulau dan tentu saja dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 95.200 km. Hal ini termasuk terpanjang kedua setelah Kanada. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, yang dimana kemarin sempat adanya permasalahan tentang Laut Cina Selatan, dan yang kemudian masalah lainnya itu Indonesia menghadapi berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut seperti illegal fishing, penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, trafficking atau penyelundupan manusia dan boat people, manusia perahu, terorisme, bajak laut, dan banyak lagi lainnya. Hal ini untuk menjaga laut wilayah Indonesia yang sangat luas, makanya diperlukan sistem keamanan, di mana Indonesia memiliki 7 lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Yang pertama itu adanya lembaga penegakan hukum tersebut, di antaranya adalah TNI Angkatan Laut, Polri, Direktorat Kepolisian Perairan, kemudian ada Kementerian Perhubungan, Dirjen Hubla, Hubungan Laut, kemudian ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian adanya Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan, Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau Satgas 115. Dan ketujuh lembaga tersebut, penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut yang secara sektoral itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut yang berdasarkan peraturan perundangan masing-masing. Nah, melalui Bakamla negara hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang mana ada beberapa poin tugas dan wewenang Bakamla yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, dan juga adanya peraturan undang-undang dan peraturan perundang-undang tentang wilayah kelautan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Nandini, yaitu mengenai Bakamla atau Badan Keamanan Laut. Nah, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini terdapat dalam pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Adapun fungsinya yaitu A. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. B. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. C. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. D. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. E. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. F. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu G. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Adapun dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan ini yaitu berbunyi, sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya dalam undang-undang yang sama yaitu pasal 59 ayat 3 berbunyi dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, hal ini juga termuat dalam Perpres atau Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Nah, baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.